الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam nuansa pencerahan hati. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu pernah menuturkan dalam kitabnya yang sangat amat terkenal, kitab Al-Ihya Ulumuddin, beliau menuturkan, mengemukakan hati laksana cermin. Hati bagaikan seumpama cermin. Lebih lanjut, beliau mengemukakan mengenai hati laksana cermin itu. Cermin akan kehilangan fungsi. Yang pertama, jika cermin itu kotor, berdebu, berkarat, sehingga tidak bisa memfungsikan atau terfungsikan sebagaimana lazimnya. Yang kedua, cermin akan tidak dapat berfungsi jika, katakan, di depan kita ada cermin, salah kita menghadapnya. Cermin ada di sini, kita menghadapnya ke arah sana. Yang ketiga, cermin dia akan kehilangan fungsi, padahal bersih, sudah tidak ada lagi kotoran, tidak ada lagi karat. Tepat kita menghadapnya, namun amat sangat disayangkan antara barang benda atau katakan kita dengan cermin ada hijab, dinding penghalang antara kita dengan cermin. Yang keempat, cermin tidak akan bisa berfungsi sebagaimana lazimnya. Kenapa? Yang kita ingin lihat bukan bahagian depan kita, tapi belakang kita. Katakan tengkuk, bagian belakang leher kita. Ada cermin di hadapan kita, sulit kita melihatnya. Dengan kata lain, harus ada cermin satu lagi yang kita hadapkan, yang kita pegang di belakang kepala kita, sehingga nampak bagian belakang kita pada cermin yang ada di hadapan kita. Hati laksana cermin, itulah perumpamaannya. Hati yang kotor laksana cermin yang kotor, sehingga tidak mampu berfungsi atau kehilangan fungsinya. Hati yang kotor, banyak khilaf, banyak dosa, banyak melakukan maksiat, dan belum lagi diistighfari, belum mau kembali bertobat kepada Allah, niscaya akan timbul bintik-bintik hitam hati, bintik-bintik karat di hati seperti cermin tadi, sehingga kehilangan fungsinya, alias tidak lagi mampu membedakan mana hak mana batil. Berat untuk melangkah melakukan ibadah kepada Allah, karena kotoran-kotoran hati itulah penyebabnya. Yang kedua, hati laksana cermin, dia tidak akan bisa mengeluarkan fungsinya, berfungsi dengan baik apabila cermin tidak lagi kita hadapkan dengan kita, atau kita berlawanan dengan cermin, atau kita membalikkan diri kepada cermin, atau salah menghadapnya. Artinya, hati kita kalau salah niat, tidak semata karena Allah, maka dia alamat kehilangan fungsi. Artinya hati tidak sesungguhnya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah perintahkan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, semata karena Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Yang ketiga, cerminnya sudah bagus, menghadapnya sudah tepat, tapi sayang seribu sayang, ada hijab, ada dinding antara dirinya dengan cermin. Artinya hati laksana cermin sudah bersih hatinya, sudah benar niatnya, namun amat sangat disayangkan dirinya, hatinya masih
tertanam sifat riya, ujub, takabur, sombong. Hatinya masih berselimutkan sifat dendam, sifat hasad, sifat hasud, sifat dengki, permusuhan, ego, dan seterusnya. Sehingga dirinya lah yang menjadikan dinding antara hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hati laksana cermin. Yang ingin dilihat bagian belakang, dia harus ada alat bantu cermin satu lagi. Dengan kata lain, dalam konteks hati laksana cermin ini, kita sudah menghadapnya dengan benar. Tak ada lagi dinding, kemudian cerminnya pun bagus, maka tetap kita tidak bisa melihat bagian belakang kita. Artinya, tambah lagi cermin. Dalam hidup ini tidak cukup mengandalkan kesucian hati. Kita sudah bagus untuk banyak mohon ampun, kita sudah bagus niat lillahi ta'ala, sudah hilang segala penyakit hati. Namun jangan sampai fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu mengatakan pada dirimu, beranggapan suci atas dirimu sendiri. Artinya kita harus belajar mengambil cerminan hidup lagi, cerminan hidup para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada, sholihin. Kita harus selalu mengambil sebuah cerminan lagi agar kita mampu secara menyeluruh. Udkhulu bisilmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Cermin yang satu lagi itu adalah kita harus mampu banyak muhasabah, introspeksi dengan menteladani Rasulullah Al-Mustafa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.